semua dalam keadaan selamat, dalam perlindungan Tuhan masih satu. Damai sejahtera Tuhan juga terjadi atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Berkati fellowship kami, sertai jamaah meminta biarlah kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Kuasa-Mu menjamah setiap kami. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Hari Jumat dan Sabtu. Jadi saya akan bagi salah satu sesi yang saya ikuti ya. Itu Next Gen Conference tahun ini judulnya itu Influence Berdampak. Ya, jadi Pastor Jamal sharing kayak kita ini anak-anak Tuhan adalah influencer, bukan seperti yang influencer Instagram, YouTube atau apapun itu, tapi kita influencer kelas dunia. Kenapa kita influencer kelas dunia? Karena di Alkitab udah bilang kita adalah terang dan garam dunia. Jadi bagaimana kita supaya bisa jadi influencer kelas dunia itu paling pertama kita harus punya nilai, kita harus punya value. Value kita itu adalah kebenaran firman Tuhan. Dan what is value? Apa itu value? Value itu adalah sesuatu yang kita anggap penting, yang kita hidupi dan mau membayar harganya. Dan kenapa kita perlu value? Why do you need your value? Yang pertama supaya kita memberi pengaruh yang baik. Karena kalau kita nggak punya nilai sendiri, kita gimana bisa jadi berkat untuk orang lain? Dan ya, kita pertama harus punya nilai itu, kita harus punya value. Dan yang kedua adalah supaya orang lain bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Ya, dan kita harus lakuin semuanya, segala sesuatu itu ya seperti Tuhan ada gitu. Dan bagaimana untuk kita build value? How to build value? Yang pertama kita harus menetapkan nilai kita. Nilai yang dihidupin akan menjadi budaya. Seperti kalau kita sebuah komunitas harus sepakat dengan satu nilai. Dan jika kita tidak menetapkan nilai, orang lain yang menetapkan. Dan nilai akan membentuk cara berpikir, bertindak, dan kebiasaan. Nilai akan menolong kita dalam menimbang dan memutuskan sesuatu. Nilai akan menentukan prioritas dalam hidup kita, dan nilai menentukan bagaimana orang memperlakukan kita. Yang kedua adalah kita harus menghidupi nilai tersebut. Dan yang ketiga adalah kita harus mengajar nilai. Kita mengajar nilai itu harus berulang-ulang. Dan ya, karena kenapa kita harus ulang-ulang mengajarkan nilai? Karena pertama, nilai itu menandakan kalau itu sangat penting dan perlu waktu untuk orang lain. Seperti kalau misalnya ada jemaat yang baru, kita harus terus ingatkan nilai kita, karena perlu waktu untuk orang menangkap dan menghidupi nilai. Dan ya,
Kenapa nilai harus diulang-ulang? Karena itu supaya untuk mengingatkan, menyegarkan, dan menyemangatkan kita. Jadi dari yang sesi pertama ini diajarkan gimana kita sebuah komunitas itu harus punya nilai dan harus menetapkan nilai kita itu apa supaya kita dapat menjadi influencer kelas dunia, yaitu garam dan terang dunia. Jadi jangan sampai kita merasa sendiri, tidak ada yang peduli, atau gereja hanya mempedulikan mungkin orang-orang dewasa yang sudah bekerja dan sebagainya. Tidak. Ya. Gereja adalah tempat komunitas kita, amin. Gereja adalah tempat di mana anak-anak Tuhan, anak-anak terang, kita ada, kita bersama-sama, kita saling menguatkan, kita saling mendukung, supaya setiap kita selamat sampai sempurna, selamat secara sempurna masuk dalam kerajaan Allah, amin. Saya percaya ada sebuah dimensi pelayanan yang baru, terutama di next normal ini 2021, saudara. Ya. Dan hari ini, ya, mari biarlah kita kembali mengingat itu. Ya. Saya mengajak kita, dan saya rindu mendoakan saudara, ya, untuk ayo kita masuk di menjelang 2021 ya. Time flies katanya ya, waktu begitu cepat berlalu. Kayaknya baru masuk 2020 ini, sekarang kita sudah di penghujung tahun. Mari kita refleksi, kita introspeksi apa saja yang sudah terjadi selama tahun ini. Mungkin ada hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak ingin kita kenang. Saudara, datang sama Tuhan, serahin sama Tuhan. Di masa depan kita tersedia hal-hal yang luar biasa baik yang Tuhan sediakan. Tuhan berkata dalam Yeremia 29:11, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu rancangan damai sejahtera, masa depan penuh dengan harapan. Jikalau iblis berkata sebaliknya, jangan percaya dia, karena iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Pekerjaannya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Don't listen to him, listen to God. Tuhan punya promises buat hidup kamu. Tuhan punya rencana yang dahsyat buat hidup kamu. Kamu berharga. Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah dunia, Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidupnya kekal. Amin. Kalau Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, apa yang tidak lagi diberikan buat kita? Amin, saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan berjalan. Firman-Mu Tuhan kita bagi kakiku. Berlari mencapai jalan serta Yesus. Ini random. Waktu sisa 32 Kasih tahu intinya apa ini? Ini random. Cintaku di atas langit. Ayo tebak. Ya. Tiga isolin. Tadi Iya, habis. Pohon, 1, 2, 3. Salam zaman now, 3, 2, 1. Ya, bedanya ini benar.
generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Panggilan Tuhan atas bangsaku. Panggilan sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan.